Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan tokoh inspiratif Bunda Desi ini yang Masya Allah perjuangannya luar biasa. Tapi kalau pengen ngambil hikmah lagi dari beliau ya Bun. Apa aja yang diajarin ke anak-anak? Lebih tepatnya kami tuh mengajarkan adab dulu. Adab, tauhid, akhlak itu dulu kok. Yang lainnya Sebelum kami matematika belum, apa segala. belum. Lalu mereka nyaman sama kita dulu. Nyaman dulu. Mereka rentang usia berapa sampai berapa? Sekarang dari 5 sampai 22. Tapi kalau 22 ini 20, 21, 22 itu berkebutuhan khusus sama korban pemerkosaan. Banyak yang ini dong. Gak suka anaknya belajar di situ. Banyak Ustaz. Anaknya mau tapi sama mereka ditarik paksa nggak boleh belajar di situ. Iya, banyak. Bahkan kemarin ada juga keluar. Banyak seperti itu. Ketika ditanya ke orang tuanya alasan mereka nggak bolehin apa tadi? Diem aja. Dan ini bawa apa aja nih Bun? Diceritain dong. Ini alat bermain kami kok. Jadi itu dari yang bekas telur ya? Iya. Dijadiin alat bermain. Ya, pakai? Sebisanya aja sama tutup botol. Jadi anak biasanya main 1. Itu ada hurufnya ya? Huruf sama angka biasa buat absen. 1 ditambah, misalkan ditambah berapa nih? 7. Nah nanti mereka ngitung pakai ini. Jadi berapa? Sama dengan berapa nanti. Nah mereka hitung pakai ininya. 1, 2, 3. Itu pertanyaannya. Ya. Ya kalau biasa kan ada yang bikinin mainannya tuh ya rapih ya, pakai plastik, pakai apa. Ini pakai ala kadarnya dari bekas wadah telur mentah. Terus pakai tutup botol. Ini ngumpulin sendiri tutup botolnya? Iya. Kan saya mulung. Gak apa-apa, mudah mulia di sisi Allah. Apalagi Bun yang dibawa Bun? Sama ini kok. Jadi anak-anak itu di Merah Putih boleh curhat. Oh gitu? Ya, boleh berarti curhat. Ini curhatan anak-anak? Ya, anak-anak. Kalau anak-anak yang sudah bisa nulis, mereka boleh nulis. Tapi kalau anak-anak yang tidak bisa nulis, mereka menggambar, ambil krayon atau pensil warna, kasih buku gambar, mereka coret. Biar dia coret aja apa, luapin aja semuanya di situ. Sobek-sobek kertas sampai mereka nyaman. Karena banyak anak-anak yang memang datang itu bukan kondisi bahagia untuk belajar. Habis dipukulin. Takut, depresi, ya. Boleh sambil lihat bukunya? Coba yang ini dibacain. Nah, dia bilang. Salah satu contohnya. Dia cerita apa tuh? Aku kalau itu kadang-kadang kesel sama kakak. Kakak disayang, disayang mulu, aku enggak. Dia bilang gitu. Kakak diajak, aku diomelin, nggak jelas, nggak jelas banget, makanya aku suka kesel. Itu banyak Kak. Ada yang dia kesel, aku disuruh aku disuruh minta sama ibu aku, tapi aku selalu oleh uaknya disuruh minta uang minta ke ibunya, sedangkan ibunya udah nggak satu rumah. Kok pernah jadi guru juga Bun, dan anak-anak seumur ini yang kok tahu tuh kalau ditulis isinya keceriaan, dia habis main kemana. Ini kayak gini ya, mereka kesel karena disuruh ngemis ke orang tuanya sendiri, karena disuruh. Bener kok. Mereka kesel kok, mereka sebetulnya pengen punya hak. Mereka pengen merasakan hak-haknya mereka sebagai anak-anak. Tapi nggak dapat. Main ya, mereka harus main sebanyak-banyaknya. Itu banyak kok. Anak-anak di sana tuh seperti itu kok. Bahkan kami sering belajar di atas perahu kok. Oh benar-benar pinggir laut ya? Iya. Tapi lautnya, lautnya bagus, indah, bisa buat berenang main gitu. Hitam. Tapi anak-anakku malah berenang. Iya. Jangan bayangin semua pantai itu seindah yang kalian lihat di poster-poster kalender ya pemirsa ya. Ini utaranya Jakarta ini. Ya lihat sendiri deh. Masya Allah ya. Dan akhirnya gimana Bun? Bangun mental mereka di lingkungan yang kayak gitu. Nomor 1 paling dikuatin tadi ya. Tauhid dulu, iman dulu. Tauhid, iman, adab itu. Respon mereka dikenalin tentang Allah, tentang Tuhan itu gimana aja responnya? Awalnya mereka bingung karena mereka nggak dapatin itu di rumah. Ya gimana mau dapatin, ada sebagian anak kami yang tidak kenal ibunya. Kenal ibunya sebagai begini, ujung-ujungnya kabur, nanti balik lagi anak itu sendirian. Ada yang dikasihin sama orang.
bingung awalnya. Tapi kami dekatin, kami bilang sama mereka, Bunda sayang sama kalian. Belajar yuk. Lama-lama mereka mau. Dan kami biasa Sabtu Minggu itu kan ngaji kok. Itu mereka sedikit-sedikit juz 30 tuh sudah hafal. Karena sering dengar juga. Sering dengerin seperti itu. Dan mau sebetulnya otaknya punya kemampuan juga. Bukan berarti dengan kondisi kayak gitu maka tingkat kecerdasan mereka di bawah rata-rata juga enggak ya. Sebetulnya sanggup ya. Sanggup. Cuman karena lingkungan aja. Iya, bahkan anak-anak kami itu anak-anak yang hebat berenang, hebat menghafal. Ya, kalau itu. Berenangnya latihannya pun langsung di laut. Pemirsa. Di laut, lautnya hitam. Pemirsa, ini Masya Allah perjuangan beliau. Aku masih terus pengen ngegali ya hikmah-hikmah di balik ini semua. Untuk itu tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah.